Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah taala pada pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, kajian kita pada tafsirul Quranul Azim, memasuki surah An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karaha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi seorang wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat yang ke-19 dari surah An-Nisa ini salah satu yang menjadi sumber hukum keluarga, ya. Di dalam mata kuliah atau dalam prodi hukum keluarga, nah ini salah satu ayat yang dibahas cukup detail tentang hal ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemaslahatan untuk keluarga, ya, demi mewujudkan yang namanya maqasidu asy-syariah, yaitu tujuan Islam ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diceritakan asbabun nuzulnya oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Jurayj, Al-Imam As-Suddi juga menceritakan hal tersebut. Secara khusus ayat ini sebagaimana dituturkan oleh Imam
Ibnu Juraij berkata bahwa Ikrimah juga pernah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan bernama Kubaisyah binti Ma'an ibn Asim ibn Al-Aus. Ya. Ayat ini berkenaan dengan seorang wanita bernama Kubaisyah binti Ma'an. Suami dari Kubaisyah ini meninggal dunia, lalu kemudian tradisi di zaman jahiliyah dulu, ya, tradisi zaman jahiliyah dulu tentu sangat berbeda dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sekaligus mengangkat derajat seorang wanita. Salah satu tradisi pada zaman jahiliyah ketika seorang wanita itu meninggal oleh suaminya, maka keluarga dari suami itu punya hak penuh terhadap menantu, ya, maksudnya, ya. Jadi ketika ada seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka kemudian walinya, atau di dalam hal ini dari pihak keluarga suaminya, itu punya hak penuh untuk menguasai perempuan itu, ya, menguasai perempuan tersebut. Maka kemudian mereka dengan semena-mena, jika ada di antara mereka yang ingin mengawininya, mereka akan mengawininya. Jika tidak suka, maka akan diberikan kepada keluarga yang lain, atau jika tidak, maka dia akan mengawinkannya dengan laki-laki yang lain, siapa saja yang yang ingin menikahi perempuan tersebut. Ini adalah salah satu tradisi yang paling buruk sepanjang sejarah, ya. Tradisi yang paling buruk sepanjang sejarah tentang wanita ini telah terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Bahkan mereka memandang seorang wanita itu, ya, dikuasakan kepada yang lain bagaikan harta lah. Di dalam surah Al-An'am, ya, 189 dan seterusnya, Allah juga menceritakan tentang hal itu yang terjadi kepada orang-orang musyrik. Ketika mereka memiliki kebiasaan membunuh anak-anak perempuan karena takut menjadi aib, membunuh anak laki-laki karena khawatir menghabiskan harta, maka kemudian Allah menceritakan tentang penyesalan mereka ini. Dan luar biasa, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu surah secara khusus, namanya surah An-Nisa, ya. Allah menurunkan secara khusus satu surah yang namanya surah An-Nisa. Ini merupakan surah yang tujuannya adalah memuliakan seorang wanita yang dahulu di zaman jahiliyah tidak mendapatkan pengakuan dan pemuliaan sama sekali. Bahkan mohon maaf, ketika wanita itu misalnya datang bulan, di zaman jahiliyah dulu mereka akan diasingkan selama itu, ya. Jadi zaman itu ketika mereka datang bulan, mereka akan diasingkan ke tempat yang jauh dari rumahnya sampai kemudian mereka suci baru kembali ke rumah. Serendah itu wanita zaman jahiliyah. Tidak ada kemuliaannya, tidak ada harganya di zaman jahiliyah. Lalu kemudian
ketika Islam itu datang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam mengangkat derajat seorang wanita dengan banyak hal, yang diantaranya adalah satu surat khusus tentang apa yang bernama surah An-Nisa, belum lagi menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang memperlakukan perempuan secara tidak hormat dan sebagainya. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang wanita tadi meninggal oleh suaminya, keluarga suami punya hak penuh untuk menguasainya, boleh menikahinya kembali, boleh menikahkan dengan orang lain. Dan ada satu riwayat menyebutkan, ya, dilemparkan sepotong pakaian kepada istri tersebut sebagai tanda bahwa istri itu tidak punya hak untuk mewarisi harta suaminya lagi. Ini tradisi jahiliyah, ya. Dia diperlakukan sedemikian tidak adilnya, ya. Dilemparkan kepada Qubaisyah tadi sepotong pakaian dari suaminya. Itu menandakan, menurut tradisi mereka, itu menandakan bahwa wanita itu tidak lagi berhak untuk mewarisi harta dari harta suaminya. Dan luar biasa, Islam kemudian menjelaskan di awal surah An-Nisa yang sudah dibahas oleh materi sebelumnya juga, dan kita sudah lewat, ya, pada ayat yang ke 12, 13 tentang warisan. Ketika perempuan tidak mendapat keadilan daripada peristiwa ini, Allah menurunkan ayat secara khusus, turun tangan langsung membagikan harta yang ditinggal oleh seorang suami. Istrinya berapa, anaknya berapa, jika anak perempuan lebih dua berapa bagiannya, jika tidak anak berapa bagian istri, semua lengkap. Maka inilah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan manusia. Dan kembali kepada ayat ini secara khusus memuliakan seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu. Peristiwa ini dirasa oleh Qubaisyah, ya, menjadi perlakuan yang sangat zalim kepada dirinya, sehingga beliau kemudian datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkara ini, ya. Karena memang tadi kita katakan Islam datang menyelamatkan perihal perempuan, memuliakan mereka, ya, mengangkat derajat mereka. Maka ikhtiar yang dilakukan oleh Qubaisyah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kemudian menyampaikan apa yang beliau rasakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qubaisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini tidak mewarisi pusaka suamiku dan tidak mendapat peninggalan meski aku kawin dengannya." Qubaisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan tidak dapat mewarisi dari suaminya harta suaminya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam hubungan perkawinan tersebut salah satunya adalah mewarisi atau saling mewarisi. Maka berkaitan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan hal ini kemudian Allah menurunkan ayat 19 dari surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan." Kalau kita perhatikan ayat ini diawali dengan panggilan khusus, "Ya ayyuhalladzina amanu." Artinya peristiwa ini kan turun di
di masa di mana Quran masih berangsur-angsur turun kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil secara berangsur-angsur pula menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan hal ini. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti setelah mereka itu beriman kepada Allah, setelah menjadi seorang mukmin, seorang muslim, ada hal yang harus dirubah, ada hal yang harus ditinggalkan, ada hal yang harus mereka kerjakan. Apa itu? Sebuah tradisi yang sangat buruk dalam sepanjang sejarah adalah terkait dengan wanita ini. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kalau sudah beriman, maka tidak halal lagi untuk berlaku demikian. Tidak boleh lagi untuk melakukan atau melestarikan tradisi jahiliyah. Sebenarnya secara umum, kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah membaca Quran, sudah mempelajari hadis, ya, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam sudah harus ditinggalkan. Karena apa? Khususnya dalam masalah ibadah, ya, bahkan dalam masalah muamalah, berinteraksi gitu ya. Secara khusus dalam masalah ibadah, Allah sudah menetapkan ketentuan-ketentuan tersendiri. Ya. Misalnya dalam salat saja ya, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana berwudu, bagaimana menikah, dan banyak hal lagi. Tuntunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang merubah tradisi-tradisi dulu setelah adanya Islam. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya, tentu ada banyak ayat yang kita mungkin pasti sudah membaca, diawali dengan panggilan untuk manusia secara umum, ya ayyuhan nas misalnya. Tapi dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang menunjukkan bahwa setelah manusia itu beriman kepada Allah, maka tradisi ini tinggalkan. Makanya seorang mufassir dari kalangan sahabat mengatakan, kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, fokuskan pendengaranmu. Karena hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan perintah, ya larangan yang turun. Dan dalam ayat ini adalah larangan. Larangan apa? Larangan untuk la yahillu lakum an tarithun nisa, karena itu tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan cara yang paksa. Islam ingin mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan seorang wanita. Makanya turunlah ayat 19 di surah An-Nisa, turunlah petunjuk perintah untuk beriddah, ya, masa iddah. Ini semuanya adalah pelajaran. Ini semua merupakan ketentuan. Ini semua merupakan cara Islam memuliakan seorang wanita. Ada namanya masa iddah, masa menunggu, ya, salasata quru, ya, 3 masa suci, bahkan sampai 4 bulan, ya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, yang melihat wanita itu tidak dimuliakan dan tidak dihargai. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Qubaisyah ini menjadi bukti yang nyata perbuatan yang sangat zalim yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Namun bersyukurlah kemudian Islam datang menyelamatkan mereka, memuliakan mereka, ya, memuliakan mereka, menyelamatkan mereka semata-mata karena Islam ingin mewujudkan keadilan bagi semua manusia. Ya. Mumpung masih di bulan Agustus, momen merdeka, ya. Pancasila kita apa yang terakhir?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat manusia, gitu ya. Dalam mewujudkan keadilan itu Allah menurunkan banyak sekali cabang-cabang hukum keluarga, hukum dalam bermuamalah yang muaranya adalah keadilan dan keadilan. Dalam hal muamalah seperti ini Allah menurunkan secara khusus bagaimana memberikan keadilan kepada seorang wanita yang ditinggal suaminya, memuliakan, di mana pada zaman jahiliyah tidak mereka temukan itu. Di zaman jahiliyah mereka tidak menemukan hal itu, tapi di masa Islam datang Allah menurunkan secara khusus ayat yang berkenaan dengan hal ini, yang kemudian apa? Mengangkat derajat perempuan, memuliakan mereka. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kemudian Allah mengatakan wala ta'dulu litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Jadi ketakutan mereka akan kehilangan harta, ketakutan akan kehabisan harta itu senantiasa menghantui mereka, ya. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Janganlah kalian dalam mempergauli istri yang ditinggal oleh wafat oleh suaminya, dan menyusahkan mereka yang pada akhirnya mereka membiarkan kamu mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka sebagai mas kawinnya, serta kalian ambil dari mereka dengan cara paksa dan menimpakan madarat kepada mereka, menimpakan madarat kepada mereka. Islam yang suci ini memberikan petunjuknya kepada kita untuk menghilangkan madarat dan kesusahan yang ada dalam diri manusia. Dari ayat ini kita mengambil hikmah yang sangat luar biasa, bahwa salah satu daripada langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh umat Islam, oleh syariat Islam dalam melenyapkan tradisi yang buruk di masa jahiliyah, kezaliman kepada seorang wanita, serta mengembalikan semua yang menjadi hak istri yang ditinggal suaminya wafat. Maka pada ayat ini diterapkan keadilan Islam terhadap perempuan. Islam menjaga kehormatan perempuan, mengangkat martabat perempuan, dan menjaga hak mereka agar tidak hilang. Dari ayat yang mulia ini juga kita dapat mengetahui bahwa kelemahan perempuan pada masa jahiliyah tidak boleh dijadikan sebagai peluang bagi siapapun untuk berbuat aniaya, berbuat semena-mena terhadap seorang perempuan. Nah, alhamdulillah di dalam Islam ini kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan tradisi yang menyusahkan mereka sebagaimana disebutkan dalam kisah ini, ya. Hanya sekedar memberikan panggilan saja, Islam sudah mengajarkan bagaimana memperlakukan mereka, ya. Nah, kemudian wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna.
Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, janganlah sekali-kali menyusahkan mereka dalam pergaulan karena hendak mengambil kembali seluruh atau sebagian mahar yang telah diberikan kepada mereka. Ini sebagai bentuk ketakutan mereka, keluarga dari suaminya, sekaligus keserakahan mereka di masa jahiliyah dulu dalam menguasai harta yang telah diberikan kepada menantunya atau kepada seorang wanita dari yang dinikahi oleh salah satu daripada keluarga laki-laki dari mereka. Wala ta'duluhunna, sahabat yang mulia Ibn Abbas mengatakan, janganlah memaksa, yaitu seorang laki-laki mempunyai seorang istri dan dia benci menggaulinya sedangkan ia mempunyai hutang atau mahar kepadanya, maka dia berusaha mencelakakannya agar si istri menebusnya dengan mahar yang telah diberikan kepada mereka. Nah, beberapa riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sifatnya merugikan. Ya, secara umum kita katakan bahwa banyak riwayat menjelaskan tentang tradisi-tradisi jahiliyah yang sifatnya merugikan seorang wanita, karena mereka menganggap wanita itu zaman jahiliyah tidak memiliki kehormatan sama sekali. Ya, kita katakan bahwa wanita di masa jahiliyah tidak dihargai dan tidak dihormati oleh mereka, sehingga apapun akan mereka lakukan untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada mereka. Ini sungguh tindakan kezaliman yang sangat nyata kepada seorang wanita. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ketika setelah Allah melarang untuk memaksa mereka, Allah mengecualikan, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang keji, pekerjaan yang nyata. Yang dimaksud dengan hal ini adalah al-fahisyah itu perbuatan zina. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Fahishatin mubayyinah sebagaimana dikemukakan oleh banyak sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya dari kalangan tabi'in juga sama, yang dimaksud dengan al-fahisyah adalah perbuatan zina, yaitu apabila seorang istri berzina, maka engkau berhak meminta kembali mahar yang telah engkau berikan dan berhak pula menjauhinya hingga dia membiarkan mahar itu diambil olehmu dan dia meminta cerai, sebagaimana dalam Quran Al-Baqarah 229, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kalau ada permasalahan dalam hal rumah tangga, ya, naudzubillah min dzalik, ya, terkadang terjadi suatu pelanggaran, apalagi di masa sekarang ini, apa yang kita kenal dengan perselingkuhan itu sangat banyak, ya. Allah sudah menetapkan hukumnya dalam ayat 19 di surah An-Nisa. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kalau seorang wanita sudah berani melakukan hal yang keji seperti itu, maka seorang suami berhak untuk mengambil kembali maharnya, berhak untuk menceraikannya. Dari ayat ini tidak hanya harus difahami oleh seorang suami saja, tapi keluarga dari suami, keluarga dari istri pun harus paham. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada suatu peristiwa terjadi, ya, hal seperti itu terjadi ketika ingin diceraikan, dilarang oleh keluarganya karena bercerai itu katanya aib. Ya, memang perceraian itu adalah hal yang tidak halal dalam agama, tapi kan bukan tidak halal, ya, dibencilah. Tapi kan dia boleh-boleh saja ketika terjadi masalah.
Katakan dalam ayat ini misalnya ketika seorang perempuan, seorang istri sudah berani melakukan fahisyah, ya, maka tidak mungkin dipertahankan wanita seperti itu. Maka boleh bagi suaminya untuk mengambil kembali maharnya dan atau menceraikan perempuan tersebut. Al-Imam Ibn Abbas, Ikrimah dan juga Ad-Dhahhak mengatakan pekerjaan keji yang nyata adalah an-nusuz. Apa itu nusuz? Kedurhakaan dan kemaksiatan. Al-Imam Ibn Jarir memilih bahwa hal yang dimaksud dengan al-fahisyah mencakup seluruh daripada kemaksiatan itu. Apakah itu perbuatan zina, kemaksiatan, kedurhakaan, ya, bermulut keji dan kotor ataupun yang lainnya, semua ini termasuk pada kalimat al-fahisyah yang ada dalam ayat yang ke-19 yang menyebabkan dibolehkannya menjauhi istri tersebut sampai dia membebaskan seluruh atau sebagian haknya, lalu suami menceraikan perempuan tersebut. Nah, ini pendapat yang oleh Imam Ibnu Katsir diapresiasi dan dipilih sebagai pendapat yang cukup kuat, dipilih oleh banyak para ulama. Hukum keluarga dalam masalah ini, ya. Nah, jadi bagi mereka kalau sudah berani melakukan tindakan seperti itu, berani melakukan perbuatan fahisyah yang dijelaskan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, ya, dalam hal perzinaan, kemaksiatan, kedurhakaan, tidak dapat menjaga lisannya, ya, ketika seorang perempuan sudah sah menjadi istri seseorang, terkadang lebih berani dan melawan suaminya. Ada yang seperti itu, ya. Ini suaminya takut dari istrinya, ya, mengangkat suara di depannya, ya, karena masing-masing sudah tahu mungkin kelemahannya dan kekurangannya. Tapi Islam menurunkan syariat yang mulia. Islam menurunkan petunjuk kepada mereka. Salah satunya adalah 19 dari surah An-Nisa. Mudah-mudahan ayat yang kita kaji ini menjadi petunjuk yang mulia bagi kita pastinya dalam hal berumah tangga, ya, dalam hal berkeluarga, sehingga tidak perlu bingung. Islam sudah memberikan jalan yang sangat terang. Islam sudah memberikan jalan yang sangat jelas tentang hal ini, ya. Salah satu pelajaran penting daripada ini adalah Islam menghapus tradisi jahiliyah, Islam menghapus kebiasaan buruk di zaman jahiliyah, dan Islam mengangkat atau memuliakan seorang wanita. Karena Islam memuliakan wanita, maka wanita jangan coba-coba kemudian melakukan penentangan kepada hal itu. Beruntunglah bahwa Islam sudah memuliakan mereka. Maka tidak ada jalan lain selain daripada samina wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita bacakan, insyaallah potongan berikutnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.